Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dengan SN Vlog. Jadi kali ini saya mau eh, menilai secara pribadi ya untuk motor Scoopy dari 4 generasi. Jadi generasi pertama ini yang kedua, terus yang ketiga keluaran 2017 sama yang terakhir nih keluaran 2014. Jadi ini keluaran 2015 ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut aja. Kita langsung ke inti videonya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke inti videonya. Jadi motor ini saya beli dari tahun 2015. Sekarang udah tahun 2024. Jadi umur motornya udah hampir udah jalan 9 tahun lah. Udah jalan 9 tahun umur motornya. Dalam jangka waktu 9 tahun itu motor ini belum pernah ada keluhan, kecuali kalau ganti ban sekali. Dan yang saya ganti selama ini kecuali kalau perawatan tipis-tipis ya teman-teman, kayak perawatan oli, eh, CVT cuman bersih-bersih aja di bagian sini. Terus ya paling itu aja perawatannya selama ini, belum pernah ada bongkar mesin atau yang berat-berat lah, yang turun mesin belum pernah. Pokoknya motor motor ini masih ori, bawaannya dealer ya teman-teman. Dan setelah saya bandingkan dan saya rasakan ketika saya naik motor 4 generasi motor Scoopy ini, dari yang pertama, terus yang ini yang kedua, dan yang ketiga juga ada, dan yang paling terakhir ini yang teman-teman, yang keluaran tahun 2023 sampai 2024 juga, itu yang keluaran terbaru. Nah dari sekian motor itu yang saya rasakan, dan saya pernah bawa semua motor itu, dan motor ini paling enak tarikannya. Karena kenapa dia lebih enak tarikannya teman-teman? Itu juga tergantung dari perawatannya juga. Yang pertama dari ukuran bannya. Dari ukuran ban motor Scoopy ini yang model kayak gini lebih kecil ya teman-teman, lebih simple. Enggak kayak motor Scoopy yang keluaran terbaru dari keluaran 2017 sampai 2024 ini, kayaknya kegedean ban motornya, enggak sesuai dengan ukuran cc mesinnya. Nah, yang saya senang dari motor ini, ukurannya bannya sangat pas ya teman-teman, cocok dengan bodi motornya juga. Jadi dia enggak, tarikannya enggak terlalu berat, ringan tarikannya, sesuai dengan bodi motornya. Begitu juga ukuran bannya. Itu yang saya senang dari motor ini. Dan untuk suara mesinnya teman-teman, jadi Scoopy yang jenis ini, yang model kayak gini, suara mesinnya paling halus. Kita bandingkan dan kita rasakan juga kalau misalnya kita dengar suara mesin motor Scoopy yang 2017 sampai 2024, pasti perbedaannya sangat jauh teman-teman. Lebih halus yang ini, suara mesinnya lebih halus yang ini. Terus dari segi tampilannya juga, dari lampu sampai dari lampunya ini sedikit ada kesan klasiknya teman-teman. Senang dari tampilannya sangat klasik. Terus dari segi speedometer juga sangat klasik ya teman-teman. Beda dengan Scoopy yang sekarang itu, kita lihatnya kayak biasa aja, cuman mungkin perbedaan fitur-fitur yang lainnya aja yang bikin beda dengan motor ini. Kalau dari segi ya semuanya juga tergantung dari selera kita masing-masing juga teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sih, saya senang Scoopy yang kayak gini. Dari segi tampilan dan modelnya juga nggak terlalu alay gitu, kayak biasa aja modelnya. Tapi kita juga nggak pernah bosan lihatnya, karena tampilannya masih klasik gitu loh, masih kelihatan klasik dia. Kalau dibanding dengan Scoopy yang keluaran terbaru itu, menangnya cuman di gini aja, di apa namanya, di bodinya aja gede, terus sama ukuran bannya juga. Tapi tarikannya agak lemot ya teman-teman, berat. Tapi ini dari ukuran bannya kecil, bannya pas lah sesuai dengan bodinya, sesuai dengan cc-nya juga. Jadi kalau kita di jalan itu tarikannya kayak enteng gitu, enteng tarikannya, nggak keberatan di ban. Apalagi kalau misalnya kurang perawatan itu, kalau keberatan di ban, aduh motornya kayak berat sekali rasanya. Dan semuanya tergantung selera juga teman-teman, semuanya tergantung selera. Jadi mau yang kayak gimana, mau Scoopy yang keluaran, ya tergantung uang dan selera juga.
Kalau saya pribadi sih bukan bukan maksudnya nggak mampu buat beli yang baru teman-teman. Cuman saya pernah coba motor yang baru itu, walaupun coba motornya teman, tapi tarikannya sangat berat dan fiturnya juga kalau perawatannya kurang gini, kurang apa namanya, kurang rutin servis, itu lama-lama motornya banyak banyak keluar uangnya, perawatannya juga. Kalau yang kayak gini kan nggak ribet karena fiturnya dia ya masih biasa-biasa saja, nggak terlalu memakan biaya kalau misalnya servis. Inti dari video saya teman-teman, sengaja saya bikin konten buat untuk cuma untuk membandingkan aja, semua sih tergantung dari selera masing-masing. Kalau saya sih lebih senang yang ini, kan saya sudah merasakan setiap hari saya pakai dari tahun 2015 sampai tahun 2024 ini, motor ini paling enak, nggak pernah saya bawa buang uang banyak-banyak untuk keluar servis ya teman-teman. Untuk teman-teman siapa tahu kan mau beli yang second sesuai budget, kalau misalnya belum pas buat beli yang baru, kalau mau nyari Scoopy yang bekas mending beli yang ini aja, yang kayak gini, model kayak gini, yang tipe inline stop kayak gini teman-teman. Suaranya sangat halus, terus biaya perawatannya juga sangat murah, itu juga tergantung dari kitanya juga. Kalau kita nggak pelit untuk ngerawat motor ya setidaknya setiap 3 bulan sekali lah kita cek ke bengkel resmi itu. Pasti perawatannya palingan juga kalau misalnya dari ganti oli gardan, sama buat servis-servis yang lain juga yang ringan-ringan cuman di atas 250 aja teman-teman. Itu pun tergantung dari gini juga. Kalau yang servis ringan mungkin cuma 200 saja. Kalau yang agak berat-berat dikit sekitar 250 itu dari motor ini. Udah bisa kita pakai sepuasnya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja videonya. Jadi inti dari video ini, dari 4 generasi Scoopy, menurut saya secara pribadi motor inilah yang paling kuat. Scoopy yang jenis ini yang paling kuat ya teman-teman. Itu menurut saya secara pribadi ya teman-teman. Tergantung juga dari selera kita masing-masing dan penilaian kita masing-masing. Kalau saya secara pribadi, uh, saya akui dari motor ini lebih kuat ya teman-teman dari 4 Scoopy. Motor ini yang paling jos. Oke, sampai jumpa di next video.